Jadi dan itu jadi IP cukup besar. Saya merasa saya pengen kasih opportunity kepada Fajar setelah ngobrol sama Tata, setelah lihat seriesnya, jadi pengen coba bikin yang fun lah, horror komedi yang fun, dan juga semoga ini bisa menjadi IP yang cukup besar, sequel, prequel, apapun gitu. Siap, Pak Sunil. Terima kasih Pak Sunil. Kita ke Pak Sunar. Pak Sunar, proses kreatif menemukan cerita ini seperti apa dan berapa lama proses produksinya dan juga lokasi syutingnya, mungkin boleh diinformasikan juga Pak ke teman-teman media. Silakan. Ya, terima kasih semuanya udah datang. Sebenarnya awalnya cerita dari Mas Fajar. Kita baca-baca di Rapi Film dan kita semuanya nggak bisa stop awal. Pas awal bacanya. Dari situ kita mulai proses produksinya kurang lebih sebulan lah, dan kita syutingnya di Jogja. Oke, siap. Terima kasih Pak Sunar. Kalau gitu kita ke Mas Fajar sebagai sutradara. Ini merupakan film panjang pertama. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Fajar, Marta Santosa. Dan kenapa milih cerita ini untuk menjadi debut film panjang pertama Mas, dan apa tantangannya saat mengerjakan ini? Silakan. Oke. Sebenarnya terima kasih teman-teman media dan teman-teman yang lain sudah hadir ke sini. Hujan-hujan, saya tahu di luar hujan. Terima kasih buat teman-teman cast dan Pak Sunil, Pak Sunar, Pak Gope, Chris. Apa sih tadi pertanyaannya? Kan ini debut film panjang pertama Mas Fajar, dan kenapa? Story ini menjadi langkah pertama untuk milestone di debut feature film saya, karena secara story saya cukup mengenali mitos apa namanya, nanti teman-teman bisa lihat itu, mitos kematian di hari keramat gitu. Terus kemudian isu utamanya adalah isu positioning seseorang di dalam keluarga gitu, dan itu saya sangat mengenali gitu. Nah, begitu ceritanya dirangkai gitu, terus kemudian kami ngobrol dengan Rapi Film, dengan Pak Sunil, Pak Sunar gitu, terus kemudian kami mulai menemukan shape-nya, siapa karakternya, goal-nya gimana gitu, dan itu rasanya kayak lancar gitu. Jadi saya semakin yakin kalau ini adalah cerita yang tepat untuk dimulai gitu. Yes. Dan gimana akhirnya menemukan Angga Yunanda dan Dodit nih, dengan karakternya kan kembar Mas, gimana? Ya karena sebenarnya ketemu ngelihat mereka kadang-kadang saya salah sebut, kadang-kadang saya lihat di Instagram gitu, Dodit halo gitu, ini Angga ya gitu. Makanya saya semakin yakin kalau mereka berdua mirip. Makasih. Terima kasih Mas Fajar. Kita ke jajaran cast. Ada Kimangun Mas, dukun sekti saya, ini sekti ampuh saya. Jadi kalau ada keluhan dari teman-teman ini, saya akan selesaikan dengan cara saya. Yes, gimana tuh proses riset mendalami karakternya? Saya risetnya ini Mas ke dukun-dukun di tempat saya di Madiun, Mbah Kusen gitu. Saya wah unik juga ini, saya masukkan dalam diri saya. Makanya di film saya terlihat agak gendeng Mas, karena risetnya terlalu dalam. Ada mantra-mantra yang dipelajari atau dibacakan gitu? Saya mempelajari banyak mantra, jadi saya udah khatam mantra-mantra Jawa itu. Nah, akhirnya saya bawa di film ini Mas Dias, begitu. Mas Noven, luar biasa. Bang Oki ketawa aja, Bang Oki ketawa. Kita juga punya Wafi Zihan. Hai Wafi. Halo. Oke, ini kita beberapa kali ketemu sama kamu, beberapa kali juga ketemu horor, tapi untuk horor komedi. Dan akhirnya ini bersama dengan teman-teman yang ada di Sebelum Dijemput Nenek. Gimana kamu saat diberikan peran ini, Wafi, silakan. Sulit. Sulit. Bagaimana caranya mempertahankan energi sampai syutingnya selesai. Karena biasanya kan kita ngomongin kalau horor yang udah pernah aku mainin, menjaga emosi pada saat di set atau lagi take ya. Kalau ini enggak, ini menjaga emosi di luar set. Kenapa? Bertemu Bang Oki, Mas Dodit, itu bagaimana cara menjaga itu ya, biar nggak huru hara gitu. Karena kalau syuting kan teman-teman tahu ya, kalau syuting tuh ada proses yang namanya kamera, sound, rolling, action. Ada gitu kan? Kamera, sound, rolling, action tuh kan harusnya kita udah siap di karakter ya. Udah masuk karakter. Kamera, sound, rolling, Bang Oki masih ngajak ngobrol saya dan masih bercandain saya. Terus aku bilang, Bang sebentar saya mau masuk karakter dulu. Alah so aktor kau, si paling film kau. Itulah kira-kira rintangan yang saya hadapi di film ini. Tapi setelah film ini kita jadi berteman baik. Yes, karakter kamu sebagai namanya siapa dan gimana karakternya di sini, Wafi? Aku berperan sebagai Nisa di film ini. Aku kembang desa katanya.
Jadi kalau teman-teman nanti lihat filmnya, itu aku terlihat polos dan lugu, tapi di samping itu aku memiliki ketertarikan terhadap hal-hal supranatural. Oke. Aku teman-teman mereka dari kecil ceritanya gitu. Wah, Vizia, terima kasih. Terima kasih. Kita ke Bang Oki Rengga. Ya, ini dia wajah box office Indonesia. Terima kasih. Ini juga berkat teman-teman media semua. Asik. Udah kasyok dengan official poster kan? Udah. Aku udah ikhlasan ini. Alhamdulillah. Gimana Oki dipercaya di film ini dan karakternya boleh dijelasin? Ya tadi adegannya nonjok semua ya soalnya. Iya sih kaget kok itu sih yang dikasih. Maksudnya kan masih banyak yang lain. Ini aku mau ngucapin terima kasih banyak teman-teman media udah datang ke sini. Mau khusus ngucapin terima kasih ke Pak Sunil, Pak Sunar, sama Mas Fajar ngasih kesempatan aku untuk main di proyekan ini. Tadinya sih aku pengen ngambil proyekan ini karena katanya aku yang bakal ditandemin nama Angga gitu. Harusnya aku, cuman rambut gak ketolong ya. Agak sulit numbuhinnya, jadi akhirnya dipilih Dodit aja yang rambutnya udah siap jadi. Aku tuh happy-nya di sini ceritanya ketika dibaca full itu, wah ini seru nih kalau disutingin nih. Dan benar ketika di lokasi syuting posisi kondisi syutingannya tuh menyenangkan sekali. Mohon maaf Wafi, memang kerjaanku kayak gitu. Aku ngerasa kalau ada orang yang betul-betul mau dalamin karakternya, wih aktor nih aktor. Agak ada rasa begitu, wih aktor. Pengen kali bagus nih, yang lain enggak nih. Gitu loh. Kamu kan udah lebih senior dari aku, jadi aku harus jauh-jauh hari. Kamu udah. Jadi udah aku ketemu mikirnya apa? kalau semuanya bagus, aku bakal jadi jelek. Tapi kalau yang lain jaya, nah aku jadi setara nih gitu. Jadi aku ngegangguin mereka aja. Yang menyenangkan kan ada Mas Dodi, ada Wapi, ada Angga, sama Nope yang kita setiap hari syutingnya benar-benar happy, ketawa terus walaupun syutingannya malam karena kan adegannya banyak di kuburan apa di set pemukiman gitu-gitu. Tapi tetap menyenangkan. Itu aja sih yang bikin aku happy. Dan Karakternya namanya siapa? karakternya kotrek jadi preman kampung. Aku sebenarnya sampah masyarakat terlalu kecil itu Mas. Terlalu sampah saya Mas. Saya sebenarnya teman kecilnya mereka. Oke. Saya sebenarnya pengen dekat sama mereka tapi mereka nggak pengen dekat sama saya. Oh. Akhirnya mereka saya pukulin. Itu sih karakter saya di sini. Dan akan kita lihat lagi gimana dinamika yang dihadirkan oleh Oki Rengga terhadap Betul. karakter Kotreka. Tepuk tangan dong buat Bang Oki Rengga. Kita kayak kembaran